Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Suciati, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 2 Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Baiklah, izinkan saya untuk memberikan pemaparan tentang koneksi antar materi dan refleksi dari modul 1.1. Ki Hajar Dewantara atau KHD adalah tokoh pendidikan yang menginspirasi para guru dengan filosofinya Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tuturi Handayani, dan budi pekerti yang masih relevan hingga saat ini. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jannah. Beliau memiliki keyakinan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Tentu saja, Indonesia juga punya cerita dari masa kerajaan yang saling bersaing, masa penjajahan yang mengerikan. Saya meyakini dengan memberikan pembelajaran yang sama, baik metode, model kepada murid-murid saya, tanpa mempertimbangkan kecepatan dan perbedaan masing-masing murid, itu akan menghasilkan output yang baik. Seperti biasanya, saya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Metode pembelajaran diskusi kelompok sering saya laksanakan di kelas dengan memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dan diselesaikan pengerjaannya secara kelompok, lalu siswa akan mempresentasikan hasil diskusi. Ketika melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode tersebut, saya perhatikan terkadang ada beberapa siswa dalam kelompok yang diam dan kurang berpartisipasi dengan kelompoknya. Jadi, dia hanya mengandalkan temannya yang pintar. Belum sempurna dalam menyampaikan KBM yang baik, karena seringkali saya menyamaratakan murid-murid saya dalam hal kemampuan, dan saya terkadang menekankan pencapaian yang harus sama pada semua murid tanpa memperhatikan perbedaan setiap murid. Saya seringkali kurang memperhatikan murid yang mengalami kesulitan belajar dengan metode dan model pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Mungkin karena saya terlalu menuntut mereka harus memiliki kemampuan yang sama dalam menyelesaikan semua kegiatan pembelajaran. Sementara dalam asas pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi, apa yang saya sampaikan kepada murid-murid saya masih banyak kekurangan dan masih belum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan belum seutuhnya memberikan kemerdekaan dalam belajar. Belum banyak menggali potensi yang berbeda-beda dari murid-murid saya. Saya menyadari kurang memberikan penyegaran dan kegembiraan kepada murid-murid saya, sehingga karena terlalu serius belajar, mungkin mereka jadi cepat jenuh dan bosan, walaupun saya menggunakan audio visual dalam pembelajaran. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 dan menghayati isinya, saya menyadari
pembelajaran yang saya sampaikan kepada murid-murid saya masih belum berpihak kepada murid. Saya belum menjadi among atau penuntun yang baik. Masih belum memberikan kemerdekaan belajar yang sesuai dengan karakter, bakat, dan minat mereka semua. Mari kita praktekkan permainan tradisional Monas. Sudah paham aturan mainnya? Sudah paham? Ya. Jangan pakai ikutannya besok. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Saya akan memberikan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. 2. Saya akan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid-murid saya. 3. Saya akan menuntun mereka menemukan kemerdekaannya dalam belajar. 4. Lebih banyak memfasilitasi atau membantu menebalkan garis-garis samar yang dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Demikian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.